Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Angger Binuko Paksi, selaku tutor Tuton MK Basis Data di Universitas Terbuka. Jadi ini adalah pertemuan web atau tutorial web yang pertama ya dengan kami para tuton. Mungkin untuk waktu saya sempatnya ya jam segini, jadi saya juga memaklumi jika ada rekan-rekan yang mungkin saat ini belum bisa join. Jadi harapannya ini nanti rekaman dapat di-share di e-learning dan menjadi pembelajaran bersama gitu. Oke, untuk topik web pertama ini saya akan membahas dari ini ya, yang menjadi ini kelas ini ya, kelas 134 yang ada di aktivitas belajar 4 dulu. Jadi di sini kan ada tugas, di mana tugas ini kan ada materinya. Berdasarkan materi di aktivitas belajar 4. Oke, mungkin yang akan saya bahas adalah panduan praktikum pembuatan IRD. Jadi ini yang akan saya bahas ya. Oke, panduan ini dibuat oleh tim Universitas Terbuka. Di sini ada nama penulisnya dan juga nama penelaahannya. Jadi di sini tuh saya hanya sebagai fasilitator atau ya sebagai penjembatan perantara dari apa yang disampaikan melalui modul, semoga bisa diterima dengan baik pemahamannya oleh para rekan-rekan gitu. Oke, ini kata pengantar bisa dibaca mandiri aja. Kemudian yang akan dibahas pada panduan ini lebih ke sini ya. Oh, ini ruang lingkup secara umum untuk mata kuliah ini sepertinya. Jadi nanti totalnya kan ada beberapa praktik gitu dan juga ada penugasan. Jadi nanti praktik pertama adalah pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram. Kemudian mungkin nanti di praktik 2 akan lebih arahnya itu ke DML, Data Manipulation Language. Kemudian mungkin di praktik terakhir itu transaksi dan basis data terdistribusi gitu. Nah, untuk praktikum yang pertama ini adalah tentang pembuatan IRD. Jadi di dalam modul ini dijelaskan bahwa untuk pembuatan IRD setidaknya itu ada 5 tahapan. Jadi setidaknya ada 5 tahapan dari proses pembuatan IRD berdasarkan modul 2 ini ya. Jadi tahapan pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem basis data. Kemudian tahapan kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamunya atau foreign key. Kemudian yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang kelima adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Oke, mungkin langsung aja ke prakteknya. Belum praktek ya ini masih penjelasan terkait simbol object entity relationship. Jadi di sini jelaskan bahwa ada beberapa simbol untuk nanti dapat membuat suatu ERD yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah gambar seperti ini. Jadi ada gambar tabel di mana kolom atas ini tertulis entity itu adalah nama entitasnya. Entitas itu mungkin analoginya paling gampang adalah misal suatu objek gitu. Misal ada objek.
Anggaplah ada objek mahasiswa, maka entitasnya itu adalah mahasiswa. Sedangkan atribut-atribut adalah sifat atau ciri khas yang melekat di dalam mahasiswa. Misal, mahasiswa memiliki NIM, kemudian mahasiswa memiliki nama, kemudian mahasiswa memiliki jenis kelamin, mahasiswa memiliki alamat, dan sebagainya. Itu disebutnya atribut gitu. Jadi nanti akan ada simbol berupa seperti tabel kayak gini, itu artinya adalah entity dan atribut seperti ini ya. Kemudian mungkin ada simbol yang lainnya seperti persegi panjang tertulis entity, itu berarti artinya entitas. Sedangkan kalau ada double kayak gini seperti bingkai, jadi ada seperti kotak double di sini, itu artinya entity lemah. Lalu nanti juga ada simbol seperti wajik tapi agak gepeng gitu ya. Ini disebutnya relationship atau nanti menggambarkan hubungan antar entitas. Kemudian juga sama, yang double bingkai kayak gini itu artinya relationship lemah. Kemudian nanti juga ada simbol atribut yang tadi ya, sifat-sifatnya yang melekat pada entitas. Kemudian ada simbol seperti atribut tapi ada double bingkai, ini adalah multi value atribut. Kemudian ada yang sama kayak nomor 6 ini atribut, hanya perbedaannya ada di sini, labelnya itu ada garis bawahnya. Itu artinya adalah atribut kunci atau atribut primary key. Kemudian juga ada atribut yang modelnya ini kayak gini, ada garis putus-putus, itu adalah derived atribut atau atribut turunan. Kemudian ada simbol-simbol garis seperti kayak gini ya, garis yang tanpa simbol ujung-ujungnya ini, itu berarti tidak terspesifik, jadi hanya terrelasi aja. Sedangkan garis yang ada simbol kayak gini, ada garisnya dicoret kayak gini, itu artinya itu satu ke tidak spesifik, jadi one to tidak terspesifik di sini. Kemudian nanti juga ada yang modelnya itu kayak ceker ayam, ini biasanya itu disebutnya adalah crown leg cakar gagak, saya lupa ini ya, lupa bahasa Inggrisnya. Nah itu simbol-simbol diagram ini disebutnya kayak gitu. Kemudian ada simbol yang seperti ini, itu artinya 0 to 1. Kemudian yang kayak gini 1 to 1. Kemudian yang seperti ini 0 to n. Kemudian yang seperti ini tuh 1 to n. Nah ini nanti bisa elaborasi di materi praktiknya itu. Oke, tahap pelaksanaan. Berikutnya akan diberikan 2 contoh kasus yang dapat Anda praktikkan untuk lebih memahami tahapan demi tahapan untuk dalam pembuatan ERD. Oke. Pertama adalah praktikum pembuatan ERD rumah sakit. Oke. Di sini dikasih tahu nggak ya untuk toolsnya yang dipakai apa aja? Bentar ya, kita cek dulu. Oke, sepertinya belum dikasih info tools yang digunakan ya. Oke, kita lanjut dulu aja untuk melihat contoh kasusnya. Jadi, perhatikan kasus di bawah ini. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Oke, jadi ada sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Di sini udah kelihatan satu entitasnya. Entitas pertamanya adalah dokter. Salah satu entitasnya adalah dokter. Kemudian setiap dokter mempunyai banyak pasien. Nah, pasien di sini juga adalah entitas yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi. Nah, bagian administrasi ini adalah entitas dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien.
Oke, berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahapan pembuatan RD sebagai berikut. Oke, langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Jadi tadi sudah kita tetapkan langsung ya, ada dokter, kemudian ada pasien, dan juga ada bagian administrasi. Maka di sini dituliskan. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu ada dokter, ada pasien, dan administrator atau bagian administrasinya tadi. Kemudian tahapan kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity. Jadi perlu diingat bahwa atribut itu adalah ciri khas atau sifat yang melekat pada si entitasnya. Pada tahapan 2 yaitu menentukan atribut dan entity yang telah teridentifikasi pada tahapan pertama. Oke. Dalam kasus tidak dijelaskan atributnya, betul. Tadi di dalam kasus itu tidak dijelaskan atributnya ya, hanya ketahuan entitasnya. Jika tidak dijelaskan secara detail dalam suatu contoh kasus, maka atribut yang menempel pada entitas bisa dilihat secara umum. Jadi kira-kira tuh dokter pada umumnya memiliki atribut apa atau sifat apa yang melekat pada seorang dokter kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa dilihat secara umum kalau tidak ditentukan secara khusus. Dalam kasus tidak dijelaskan, jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut, maka atribut tersebut harus dituliskan. Kalau ini dituliskan apa? Kalau ini dijelaskan dalam contoh kasusnya gitu. Namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan nama Anda, tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan berdasar intuisi atau penalaran. Jadi yang terlihat pada kehidupan sehari-hari secara umumnya gitu ya. Jadi misal seperti ini. Dokter memiliki atribut ID dokter. Jadi mungkin bisa menggunakan ID dokter atau mungkin nomor induk dokter atau apa. Saya kurang tahu di dokter itu punya apa ya namanya, semacam ID atau nomor identifikasi unik gitu, saya kurang tahu. Kemudian dia punya nama, udah pasti ya, dokter itu pasti punya nama, kemudian tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, kemudian waktu kerjanya. Kemudian pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Oke, di sini waktu di modul ini ya, kenapa ID dokter dikasih garis bawah? Itu artinya adalah atribut key atau atribut yang menjadi pengunikan atau bahwa apa namanya itu yang akan membedakan antar nanti jika ada beberapa dokter, berarti yang membedakan adalah ID dokternya, atau jika ada beberapa pasien, yang membedakan adalah pasien. Oke, mungkin udah ada yang join ya, Mas Aris Danang. Oke, terima kasih. Bisa di ini aja ya, diikutin aja lanjut. Nanti jika ada waktu kita buatkan sesi tanya jawab dan diskusi gitu. Ini saya lagi menjelaskan terkait panduan praktikum untuk entity relationship diagramnya gitu. Jadi diikutin aja dulu gitu. Oke. Jadi tadi sudah dokter sudah memiliki atribut apa aja sudah, kemudian pasien memiliki atribut apa aja sudah. Kemudian administrator misal dia punya atribut ID admin, kemudian nama adminnya, kemudian juga waktu jaganya, contohnya seperti itu. Kemudian di tahapan ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamunya, foreign key-nya. Oke. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, di tahap ketiga ini kita dapat melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi. Jadi ini ada matriksnya atau tabel-tabel, di mana di bagian kiri ini dia adalah entitasnya, ada dokter, pasien, dan administrator. Kemudian di sini juga sama, dokter, pasien, dan administrator. Mohon maaf Pak. Oh ya, silakan. Jika mau ini bertanya. masih halaman 1 di share screen. Gimana? Di share screen-nya masih halaman 1. Oh, masih halaman 1. Oh, berarti saya salah share berarti dari tadi. Oke, sorry. Iya.
Ini modul edisi Oke. satu ya? Oke, oke, oke. Mungkin ini kali ya. Oke, ini saya berpindah sudah kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, saya tadi kayaknya salah share ya. Oke, tidak apa-apa. Nanti ini juga akan saya share di YouTube ya. Ini saya record ini. Oke, ini sama tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini metrik relasinya. Jadi di sebelah kiri tadi nama entitinya, kemudian di atasnya juga nama entitinya. Kemudian kita lihat hubungan antar entitinya. Kalau dokter ke dokter kan pasti tidak ada hubungan karena sama-sama entitasnya. Sama begitu pasien juga pasien, administrator dan administrator. Tinggal hubungan antara dokter dengan si pasiennya. Jadi dokter hubungannya apa dengan pasien? Dokter memeriksa pasien. Kurang lebih seperti itu. Jadi tahapan ketiga ini adalah menetapkan seluruh himpunan relasi ya, sebenarnya menetapkan relasi untuk seluruh himpunan entitinya gitu. Kemudian dokter dengan administrator ini apa hubungannya? Jadi kegiatannya dokter di sini simpan data oleh si administrator, kurang lebih seperti itu. Kemudian pasien dengan dokter hubungannya apa? Pasien diperiksa dokter. Kemudian pasien dengan administrator apa? Pasien mendaftar ke administrator. Begitu juga dengan sini, administrator menyerahkan data ke dokter, administrator melayani pasien. Jadi kurang lebih hubungan matriks relasinya kurang lebih seperti ini. Ini adalah tahapan ketiga. Nah, ini di atas merupakan tabel bla bla bla, memungkinkan antara setiap entity. Cara membaca matriks relasi dari kiri ke kanan. Seperti itu tadi ya cara membaca matriksnya. Kemudian tahapan keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi langkah-langkah berikutnya adalah menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi Anda dapat mengacu pada tabel 2 matriks relasi. Oke, tabel 2 itu mana tadi? Ini ya, tabel 2. Jadi untuk menentukan derajatnya kita akan mengacu pada tabel 2-nya tadi. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas adalah Anda harus memahami kasus antara entiti. Artinya hubungan antara entiti itu kardinalitasnya seperti apa. Jadi kita lihat contoh kasusnya tadi, misal di contoh kasus itu dijelaskan bahwa dokter mempunyai banyak pasien. Nah, dokter mempunyai banyak pasien. Jadi di sini setiap dokter, satu dokter dia akan mempunyai banyak pasien. Ini adalah hubungan kardinalitas. Atau di sini lagi, misal ada lagi nggak nih? Oke, kalau dari contoh kasus ini yang sudah terlihat ini ya, dokter mempunyai banyak pasien. Ini adalah hubungan kardinalitasnya. Kalau misal dari contoh kasus tidak dijelaskan, kita kembali lagi ke penalarannya tadi. Jadi kembali lagi ke pasal ini. Kembali lagi ke sini. Maka dapat menentukan berdasarkan intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi kan pada umumnya seorang dokter pasti memiliki banyak pasien gitu. Itu secara umum gitu. Oke, jadi contohnya apakah antara entiti tersebut satu ke satu hubungannya itu apakah satu dokter hanya melayani satu pasien atau ini tadi satu ke banyak, satu dokter melayani banyak pasien atau banyak ke dokter, bisa aja dari banyak dokter juga melayani banyak pasien atau end to end gitu. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Oke, banyak dokter memiliki banyak pasien. Nah ini kan, ini adalah end to end. Ini tadi banyak to banyak. Kemudian banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Ini juga banyak to banyak. Berarti end to end. Ini harusnya end to end ini, bukan M to N. Kayaknya ini modulnya typo. Oke, kemudian banyak administrator menyerahkan banyak data ke banyak dokter. Ini diabaikan ya, menyerahkan banyak data itu sebenarnya karena datanya ini kan dari banyaknya si pasien tadi gitu.
Jadi banyak administrator menyerahkan data ke banyak dokter. Berarti ini juga end to end. Banyak dokter memeriksa banyak pasien, ini juga end to end. Oke, sehingga dari ringkas kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Oke. Mungkin untuk yang membuat modul, dia acuannya untuk kardinalitas banyak ke banyak, dia menggunakan simbol M to N kayak gini. Jadi kita ikutin aja ya, M to N. Oke, dokter dan physician adalah banyak ke banyak, kemudian dokter ke administrator juga banyak ke banyak, administrator banyak ke banyak, seperti itu. Kemudian dari hasil analisa tersebut kita dapat menggambarkan ke dalam visual diagramnya, yaitu menggunakan ERD tadi, Entity Relationship Diagram. Nah, untuk di sini kelihatannya alatnya menggunakan Jet Graphic Editor ya. Jadi mungkin rekan-rekan bisa menggunakan Jet Graphic Editor seperti ini. Ini bisa online langsung nggak ya? Atau harus download? Oh, harus download ya. Oke, kalau saya pribadi sebenarnya banyak sih. Pakai Draw.io aja, Pak. Bagaimana? Pakai Draw.io. Ya, Kalau bisa misalnya pakai. web. Betul, bisa pakai Draw.io juga. Bisa pakai Draw.io juga kalau semisal pengen yang langsung pakai gitu. Tapi kalau untuk khusus ERD sebenarnya ada apa namanya itu alternatif yang lebih mudah sih. Contohnya seperti ini. Ini internetnya agak berat ya. ERD online namanya itu nih ERD Plus. Jadi tinggal di try it, kemudian kita bisa melakukannya di sini gitu. Ini nanti tinggal ngeklik aja. Misal tadi kita butuh di sini dijelaskan ada 3 entity ya, 3 entitas. Tadi ada dokter, ada pasien, dan ada administrator. Kita tinggal menambahkan entitasnya. Jadi ini ya, ada dokter, ada pasien, dan ada administrator. Kalau pakai ERD Plus, kita tinggal di sini ada entity, tinggal ditambahkan 1, entity 2, entity 3 seperti ini. Kalau pakai Draw.io kan harus menentukan jenis diagramnya dulu, baru bisa menambahkan gitu. Kalau ini dia sudah langsung tinggal klik gitu aja sih. Baru selesai. Dapat. Jadi makasih, Pak. Oke, bagaimana? Baru tahu ada tools ERD. Oh iya, banyak sebenarnya untuk tools alternatifnya. Itu ada yang online, ada yang offline. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang online gitu, karena pada dasarnya nanti ERD itu lebih apa ya, kayak pemahaman dasar lah gampangnya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, jarang sebenarnya orang membuat ERD kalau bukan untuk dokumentasi gitu. Biasanya mereka udah langsung kayak tergambar di apa ya, imajinasinya, kemudian udah bisa menentukan untuk membuat tabel ini atributnya apa aja gitu. Jadi tanpa harus menggambar ERD, mereka terbiasa untuk langsung memvisualisasikan. Biasanya seperti itu. Jadi tidak masalah sih kalau untuk toolsnya bisa sangat fleksibel gitu. Jadi contohnya ini ya, entity tadi kita tuliskan aja dokter. Kemudian entity 2 kita ada pasien. Kemudian entity 3 ada administrator. Contohnya seperti ini. Jadi kita ikutin apa namanya, arahan dari modul dulu aja. Dari dokter sini tadi dijelaskan bahwa di tahapan ketiga ketika menentukan atributnya, tahapan kedua menentukan atributnya, di sini kan ada dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter. Nah, kita di sini tinggal menambahkan ini aja. Di sini ada tombol atribut, tinggal diklik atributnya apa sih. Tadi misal ID dokter, contohnya kayak gitu. Nah, untuk merelasikannya ini tinggal ditarik aja nanti, connect gitu. Dari sini ke sini. Nah, sudah langsung terkoneksi gitu. Seperti ini. Terus misal tadi ada lagi misal ID dokter, kemudian nama dokter. Oke, nama dokter.
dokter. Kita tambahkan atributnya di sini, saya ketikkan di sini nama dokter. Kemudian kita konekkan dari sini ke sini gitu. Tinggal ditarik. Nah, ini kalau udah kayak gini kan udah jadi. Nah, kemudian ada juga kalau di sini tidak dijelaskan ya, tidak ada dijelaskan. Jadi ketika tadi penjelasan simbol, di sini kan ada nih. Mana tadi? Nah, di sini kan ada atribut primary key. Seharusnya ketika dijabarkan bahwa di sini bahwa dokter memiliki ID dokter, kemudian di sini dikasih garis bawah ya, underline ini, ID pasien juga underline. Ini tuh artinya adalah atribut key. Jadi ketika menggambarkan dalam bentuk diagram, harusnya ID dokter ini juga dalam bentuk garis bawah harusnya. Jadi mestinya ID dokter ini garis bawah. Nah, ini bisa di sini tinggal kita pilih unique gitu. Nah, dia otomatis akan dikasih garis bawah seperti ini. Itu berarti artinya ini adalah atribut unik atau atribut primary gitu. Oke, sedangkan untuk yang lainnya juga sama, bisa ditambahkan ya. Misal ada, mungkin tidak saya gambarkan semuanya ya, jadi ini cuma untuk demonstrasi sedikit aja. Misal di sini ada ID pasien, kemudian ada lagi di sini tadi ada ID administrator. Oke, mungkin sama nama lah, biar kelihatan ada dua setidaknya. Nama pasien sama tadi dijelaskan di sini ada nama admin ya. Oke, nama admin. Ini kita konekkan dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Kayak gini. Oke, kalau sudah jadi untuk atribut-atribut lainnya rekan-rekan bisa menambahkan sendiri ya. Ini tadi hanya contohnya aja biar waktunya tidak banyak kebuang gitu. Kemudian setelah itu kita perlu menggambarkan hubungan antar relasi antar entitinya dari dokter ke pasien. Nah, di sini juga ada simbol untuk relationship. Nah, relationship bisa kita tentukan misal nih antara dokter dan pasien, ya sudah kita taruh di tengah-tengahnya. Relationship-nya apa? Hubungannya seperti apa? Tadi kan di sini sudah dijelaskan bahwa di metriknya tadi mana? Nah, ini. Dokter memeriksa pasien. Maka di sini bisa kita tuliskan dokter hubungannya adalah memeriksa. Nah, seperti ini. Memeriksa pasien. Begitu juga dengan relasi yang lain-lainnya. Pasien mendaftar ke administrator, maka di sini kita tambahkan relationship-nya mendaftar. Kemudian administrator menyerahkan atau memberikan data ke dokter. Jadi di sini tambahkan satu relasi memberikan data. Oke. Jadi ini adalah nama-nama relasinya. Kemudian tinggal menentukan kardinalitasnya. Ini tadi ya, banyak dokter memeriksa banyak pasien. Jadi kardinalitasnya adalah N to N atau N ke N gitu. Nah, itu tinggal kita konekkan aja dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Tinggal kita tentukan di sininya. Dari sininya, di sini entity 1 dia apa? Many. Kemudian entity 2-nya ke pasien juga many. Maka di sini udah otomatis many to many. Akan berubah seperti itu. Ini ya, apa sih namanya? Ceker ayam lah, simbolnya kayak ceker ayam kayak gini. Itu artinya many to many. Begitu juga kalau menentukan relasi ke yang lainnya. Jadi misal dari yang ini sih. Connect dari administrator ke sini sama dari sini ke sini. Ini kita bisa tentukan many to many. Sorry kok ke pasien sih, jadi salah kan.
administrator ke mendaftar sama pasien ke mendaftar. Nah, lebih kayak gini. Nah, cuma jeleknya kekurangannya ini ya, kekurangannya ERD Plus ini tuh kadang nggak bisa rapi, kadangnya seperti itu. Jeleknya kayak gitu. Jadi biasanya itu kalau cuma pengen cepet, saya lebih suka pakai ini. Tapi kalau pengen rapi bisa menggunakan tadi pakai Draw.io gitu atau JetGrab itu lebih rapi sih gitu. Cuma kalau untuk coret-coretan saya lebih suka menggunakan ini karena ya itu tadi online tinggal langsung buka, habis itu sudah tinggal menentukan ininya aja, tidak harus ribet milih gitu, nggak perlu ribet. Oke, ini tadi kita tentukan many to many ya, many to many. Begitu juga dengan yang sini, administrator memberikan dan ini dokter memberikan data, many to many juga. Nah, kurang lebih kayak gini. Udah. Jadi sudah many to many. Oke. Dari sini kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Oke, ini tadi ya penambahan derajat kardinalitas. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Jadi contohnya tadi ya, dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien. Ini tadi. Banyak dokter, ini ya kardinalitasnya, memeriksa banyak pasien. Begitu juga ini, banyak pasien mendaftar ke banyak administrator, banyak administrator memberikan data ke banyak dokter. Contohnya seperti itu, cara membacanya. Kemudian tahapan terakhir yaitu adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima yaitu melengkapi himpunan entitas. Kemudian pada gambar 3.33 dapat dilihat bahwa relasi yang banyak KN yaitu dokter dengan pasien dan dokter dengan administrator. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak-banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key. Jadi maksudnya gini, karena ini tadi banyak ke banyak, gampangannya secara imajiner, itu akan memunculkan satu entitas baru sebagai entitas penghubungnya. Nah ini, setiap entiti yang terhubung. Maka ERD dapat disempurnakan seperti berikut. Jadi karena ini tadi ya, ini adalah entitinya adalah banyak ke banyak, maka dokter ke pasien ini akan memunculkan satu entiti baru. Nama entitinya biasanya itu dituliskan dokter pasien kayak gitu biasanya. Jadi biasanya itu dokter pasien kayak gini biasanya. Mana? Oh ini pasien dokter. Oh ini dibalik ya. Nah, ini dibalik. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah sih, jangan nama aja. Nah, kemudian relasinya juga akan berubah. Relasinya akan berubah karena ini tadi di sini ini akan berubah ke sini mestinya. Akan berubah ke sini, begitu juga di sini akan muncul relasi baru. Akan muncul relasi baru di antara keduanya ini. Dimana di sini dokter memeriksa, kemudian yang di sini adalah diperiksa. Diperiksa. Ini saya hapus dulu. Connect-nya pindah ke sini. Nah, cuma yang di sini memeriksa itu dia berubah tidak lagi end to end. Nah, ini kebalik jadinya. Jadi hubungannya akhirnya satu dokter dapat memeriksa banyak pasien. Jadi end to end-nya itu jadi sini, n-nya pindah ke sini, end to end, n ke n-nya itu jadi pindah ke sini. Jadi yang di sini adalah entity itu dokter pasiennya ini adalah one. Jadi di sini berubah menjadi satu. Kemudian yang di sini juga sama. Diperiksa ke dokter pasiennya adalah one, sedangkan ke pasiennya adalah many. Jadi seperti ini. Ini adalah jika hubungan awalnya tadi adalah end to end. Jadi awalnya adalah end to end. Contohnya ini ya. Dokter memeriksa banyak pasien, N dan N, jadi akan memunculkan satu entitas baru. Nah, di sini contohnya adalah namanya pasien dokter. Nah, pasien dokter. Nah, untuk kardinalitasnya jadi berubah. Di sini jadi one to many, kemudian di sini juga many to one atau one to many, bisa dibalik lah. Kemudian untuk jadi di sini tadi tahapan selanjutnya juga melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasinya.
Artinya di sini akan muncul atribut-atribut baru dari si entitasnya ini karena harus dilengkapi ya. Yang sudah pasti ada itu adalah ada ID dokter dan ID pasien. Ini udah pasti ada. Karena apa? Yang menghubungkan antara si dokter dengan si pasien ini karena sama-sama many to many adalah ini. Ada ID dokter, ada ID pasien. Ini pasti apa ya istilahnya? Melekat ke si pasien dokter. Kemudian untuk atribut-atribut lainnya itu bisa disesuaikan dengan penalarannya. Jadi misal ditambahkan waktu periksanya, kemudian ada resepnya, kemudian ada ID-nya gitu. Tapi setidaknya walaupun tidak ada sebenarnya minimal ada dua ini, minimal ada dua atribut atribut bawaan dari masing-masing entitas asalnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini tadi ya contoh untuk kasus yang rumah sakit. Kemudian contoh kasus yang kedua, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Nah, ini kebetulan kayaknya itu sama dengan tugas kalau nggak salah. Nah, ini tadi saya sudah sempat untuk melihat tugasnya. Ternyata soalnya kurang lebih mirip ya. Mirip atau agak beda nih? Ya, mirip. Mirip, Pak. Ya, mirip. Jadi sebenarnya itu tugas ini tuh ya kalian mempraktikkan praktikum yang kedua ini. Praktik yang kedua. Hanya saja itu tadi, kalian harus menuliskan tahapan-tahapannya dari runtut. Dari tahapan 1, tahapan 2 sampai tahapan 5 tadi harus runtut gitu. Walaupun sebenarnya kalau nanti sudah terbiasa memvisualisasikannya pun juga nggak harus ditulis secara runtut, bisa langsung kelima gitu, misalnya langsung jadi ERD-nya gitu, bisa aja sebenarnya. Oke, kita coba dulu ya di sini. Oke, di sini sudah jelas bahwa entity-nya itu ada 3 ya. Sebenarnya kalau dibaca soalnya, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa, nah ini kan setiap mahasiswa minimal dapat mengambil beberapa mata kuliah. Maka di sini sudah ada dua entity nih, si mahasiswa dengan mata kuliah. Ini sudah dua entitas. Kemudian setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu. Nah ini setiap mata kuliah hanya bisa diajar. Berarti ini kan satu ke satu. Satu mata kuliah diajar oleh satu dosen. Itu satu ke satu gitu. Berarti sudah ada entitas baru dosen. Nah, jadi di tahapan pertama ketika mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitinya sudah kelihatan ada 3, si mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian menentukan atribut key-nya, ini tadi ya, karena di sini misal sudah ditentukan belum ya? Sepertinya tidak ada juga. Nah, kalau tidak ada, kembali ke penalaran atau yang umumnya ada di lingkungan sekitar. Jadi contohnya kayak mahasiswa biasanya memiliki NIM sebagai nomor uniknya. Kemudian otomatis punya nama mahasiswa, atau mungkin bisa ditambahkan karena di sini hanya ada 2 ya. Mungkin ketika nanti kalian mengerjakan tugasnya itu bisa ditambahkan misal tanggal lahirnya atau misal alamat, nomor HP, itu kan bagian dari atributnya si mahasiswa gitu. Kemudian mata kuliah, di sini ada kode MK sama nama mata kuliah. Mungkin juga bisa ditambahkan atribut yang biasa melekat di mata kuliah. Contohnya kayak jumlah SKS atau mungkin jumlah jam kuliahnya gitu. Apakah 45 menit, 90 menit seperti itu. Dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen, nama dosen sama ya, atribut tambahannya bisa kayak tanggal lahir, kemudian alamat, nomor HP dan sebagainya. Contohnya gitu. Kemudian tahapan ketiga adalah mengidentifikasi menetapkan seluruh himpunan relasi beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Oke, ini tadi kita buatkan matriks. Di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, kemudian mahasiswa, mata kuliah, dosen. Kemudian hubungannya seperti apa? Mahasiswa ke mata kuliah tadi meregistrasikan atau semisal mahasiswa mengambil mata kuliah itu juga bisa, atau mahasiswa meregistrasi mata kuliah itu juga bisa. Jadi tergantung intinya kalau untuk menuliskan relasi itu biasanya dari satu objek ke satu entitas ke entitas lain itu biasanya kalau tidak menggunakan kata pasif ya kata aktif gitu, kayak ini
meregistrasi, mengambil gitu, itu kan kata aktif gitu. Sedangkan ada beberapa yang dari tadi kalau divisualkan berarti ini mata kuliah tuh ada di tengah-tengah. Jadi nanti di sini ada mahasiswa, ada mata kuliah, kemudian ada dosen gitu. Misal kayak gitu. Mata kuliah maka ke mahasiswanya adalah diregistrasi atau diambil gitu juga bisa. Kemudian mata kuliah ke dosen ini adalah diajarkan gitu. Kemudian dosen mengajar mata kuliah. Contohnya gini hasilnya. Nah ini kenapa kok tidak ada hubungan mahasiswa ke dosen? Karena tadi dijelaskan bahwa di sini mana tadi? Kok agak lemot. Mata kuliah kok tidak ada di dosen? Karena di sini mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Mata kuliah hanya bisa diajarkan mahasiswa ke dosen ya, mahasiswa ke dosen. Karena dari sini, dari gambaran di sini kasusnya tidak ada hubungan langsung antara si mahasiswa dengan si dosen. Dia terhubungnya si mahasiswa dengan dosen itu harus melalui mata kuliah. Sedangkan mata kuliah sendiri itu hubungannya adalah satu ke satu. Jadi bukan banyak ke banyak kayak si administrator tadi ya. Jadi bisa ada hubungannya antara si pasien langsung ke administrator atau si dokter dengan si administratornya. Sedangkan di sini tidak, mahasiswa dengan dosen itu tidak ada hubungan langsung, tidak ada relasi langsungnya. Dia terrelasi berdasarkan mata kuliahnya, di mana mata kuliah dengan dosen itu hanya kardinalitasnya hanya satu ke satu gitu. Jadi makanya di sini tidak dituliskan, di metriknya tidak dituliskan. Mahasiswa ke dosen tidak memiliki relasi langsung. Karena relasinya harus lewat sini. Mahasiswa meregistrasikan mata kuliahnya diajarkan dosen gitu. Cara bacanya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini tidak dituliskan relasinya. Oke, setelah setelah matriksnya selesai, kita menentukan derajat kardinalitasnya. Maka di sini dijelaskan, langsung ke sini ya. Banyak mahasiswa meregistrasi ke banyak mata kuliah, maka kardinalitasnya dari entiti mahasiswa ke mata kuliah adalah end to end atau banyak ke banyak gitu. Sedangkan banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi setidaknya tadi ya di sini dituliskan bahwa satu mata kuliah diajarkan oleh satu dosen. Nah, ini. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu dosen. Tapi tidak menutup kemungkinan satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Kurang lebih seperti itu. Nah ini. Jadi hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Oke, cara membaca diagram di atas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal satu mata kuliah gitu ya. Kemudian ini sama dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Seperti itu. Oke, setelah selesai tadi melengkapi himpunan entitas. Nah, karena himpunan entitasnya itu hanya ada satu nih, yang terhubung end to end. Ini tadi ya, mahasiswa dengan mata kuliah. Itu kan hubungannya end to end. Artinya antara mahasiswa dan si mata kuliah nanti akan muncul akan muncul entitas baru gitu. Oke, kita coba aja ya. Kita bikin baru deh. Bisa nah, oke. Jadi tadi ada 3 entity, 1, 2, 3. Contohnya gini. Ini adalah si mahasiswa, kemudian ini adalah mata kuliah, dan ini adalah dosen. Oke, mahasiswa tadi dia punya atribut misal 22 dulu aja ya. Misal ini adalah NIM, kemudian di sini ada nama gitu misal.
Nama di sini mata kuliah misal kode MK, kemudian nama MK, kemudian ini ada misal pakai NID dan nama dosennya, nama dosen, biar nama mahasiswa MHS. Hubungannya kita konekkan. Kemudian relasinya tadi kan sudah kebentuk ya, di sini ada satu, di sini juga ada satu, di mana mahasiswa meregistrasi gitu. Kemudian si mata kuliah diajarkan kayak gitu. Di mana si mahasiswa dengan mata kuliah ini dia adalah many to many. Oh, sorry, belum dikonekkan. Di sini many to many, maka udah muncul ya many to many. Sedangkan diajarkan ini adalah tadi ya, banyak mata kuliah diajarkan oleh satu dosen, atau satu dosen bisa mengajarkan banyak mata kuliah kayak gitu. Satu mata kuliah diajarkan oleh satu dosen, tapi satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Maka di sini hubungannya adalah one to many seperti ini. Maka nanti di sini kelihatan. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Oh, dia pakai ini ya ternyata. Oke, di sini. Nah, nanti di sini karena many to many muncul satu entitas baru. Misal namanya di sini kasih namanya apa ini? Registrasi MK. Oke, sesuai nama ini ya. Registrasi mata kuliah. Registrasi MK. Maka di sini nanti di sini akan muncul relasi baru. Di sini meregistrasi, maka di sini dikasih nama diregistrasi gitu. Sini diregistrasi. Oke. Sedangkan hubungannya akan berubah. Jadi dari sini ke sini itu one, sedangkan dari sini ke sini menjadi many kayak gini. Itu juga yang sini many to one kayak gini. Hubungannya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini ada satu simbol lagi ya di sini. Sebenarnya ini kan one to many nih. Nah, di sini tuh ada satu simbol thread kayak gini nih. Satu thread kayak gini. Itu artinya membacanya adalah satu dosen minimal harus mengambil satu mata kuliah gitu. Jadi ada minimalnya di sini. Jadi tidak bisa nol gitu. Coba di sini deh. Itu simbolnya harusnya dijelasin tadi. Nah, ini satu beda dengan simbol yang kayak gini. Yang kayak gini. Yang ini ya. 0 to 1 itu artinya kalau ini hubungannya itu adalah one dengan boleh nih nggak punya gitu. Jadi misalnya ada satu dosen nggak mengajar mata kuliah, itu boleh gitu. Jadi nanti pakai simbolnya seperti ini. Tapi kalau satu dosen setidaknya harus mengajar satu mata kuliah, maka simbolnya kayak gini, 1:1, 1,1 lah kayak gini simbolnya. Makanya di sini tadi dijelaskan, dipertegas maksudnya, bahwa satu mata kuliah setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan satu dosen, dan setiap dosen dapat mengampu minimal satu mata kuliah. Maka tadi di sini ditambahkan simbolnya seperti ini.
ditambahkan simbolnya seperti ini, 1,1 bacanya kayak gitu, atau ini n,1 gitu. Nah cuma kalau di sini ya, kalau di sini tuh saya kurang tahu apakah ada atau enggak. Oh ini nih ada nih. Jadi kalau opsional artinya boleh kosong, itu akan muncul kayak zero di sini, akan muncul kayak kosong gitu di sini. Nah, sedangkan kalau yang ini tadi kan simbolnya adalah 1, jadi minimal nggak boleh opsional, jadi harus mandatori. 1 kayak gitu. Jadi harus satu dosen harus mengambil satu mata kuliah, atau setiap mata kuliah harus diampu oleh satu dosen gitu. Jadi kurang lebih seperti itu bacanya. Jadi akhirnya dapat muncullah kayak gini. Oh ya, nama tadi ini ya belum dilengkapi. Atributnya berarti yang pasti ikut adalah SIN-NIM. Ini pasti NIM. Ini pasti NIM, dan yang di sini adalah kode MK-nya. Ini pasti ikut. Jadi ada dua atribut yang pasti mengikut ke registrasi MK gitu. Seperti ini, NIM sama kode MK. Sama tadi ya, ini NIM itu adalah unit, kode MK ini unit, NIM ini unit, sama NID ini unit. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini. Nah ini tidak serapi yang ada di modul ya. Modul ini tadi dia pakai YET. Jadi kurang lebih setidaknya rekan-rekan bisa memahami cara membaca ERD atau bagaimana mentranslasikan dari suatu kasus ke dalam bentuk diagram. Setidaknya itu. Kalau bentuknya masih kacau kayak gini ya nggak apa-apa sih. Oke, kemudian tahap pelaporan dan penilaian. Oh ini ke praktiknya ya. Jadi perkenalkan identitas, langkah-langkah praktik, kemudian hasil praktik, dan kata-kata penutup. Oke. Jadi kurang lebih seperti itulah modul ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika rekan-rekan ada yang mau bertanya, atau ini tadi saya baru sempat cuma menjabarkan satu ini ya, satu modul, karena mungkin tadi saya sempat lihat tugasnya, oh tugasnya berhubungan dengan modul ini gitu, maka saya akan coba untuk membahas modul itu aja dulu gitu. Jadi tidak kemana-mana dulu lah gitu. Oke, login lagi jadinya. Oke, dan rekan-rekan yang belum belum menyampaikan tugasnya, kalau tidak salah ini waktunya masih 4 hari lagi. Tadi saya coba untuk nyicil lah, udah sebagian udah saya nilai, tapi sebagian juga banyak yang belum itu. Kalau tidak salah waktunya tinggal 4 hari lagi. Deadline-nya itu ya, deadline-nya adalah Senin. Dulunya adalah ini ya, 12 Mei jam 3. Jadi setidaknya nanti minggu depan akan saya koreksi semuanya gitu. Bisa saya koreksi semuanya. Dan ini tadi juga udah sempat dibahas ya. Jadi setidaknya rekan-rekan sudah bisa mentranslasikan ke laporan praktikumnya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, tadi ada lagi Mas Leon Razanarmani ya. Leon Razanarmani. Oke, salam kenal Mas Leon. Atau mungkin Pak ya. Saya kurang tahu ini. Mungkin itu. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan silahkan, atau di sharing-sharing boleh. Pak, saya mau nanya Pak. Oke, silahkan Mas Aris, monggo. Untuk kriteria penilaian tugas satu itu apa aja Pak? Penilaian tugas akhir. Enggak, tugas satu. Tugas satu kriterianya ya. Kriterianya tuh apa aja? Oke. Kami dari kayak bagus gitu. Ya oke. Sebenarnya kalau dari ketentuan ini ya, ketentuan dari pihak UT-nya itu tidak ada sebenarnya. Jadi itu dikembalikan lagi ke kami para tuton untuk melakukan penilaian. Jadi kalau dari soalnya sebenarnya kan di sini
yang penting itu kalian wajib memperkenalkan identitas. Jadi jangan tiba-tiba langsung tulisan tugas, tapi ini tugasnya siapa gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi setidaknya itu. Jadi kelengkapan kayak gini. Kemudian yang penting ini ada ini langkah-langkah praktiknya, disertai aktivitas kegiatan dan hasil praktiknya seperti apa gitu. Jadi tidak ada ketentuan khusus benar dan salahnya sebenarnya. Tidak ada ketentuan khusus apakah mau meniru plek-ketik-plek gitu ya, plek-ketik-plek dengan yang ada di modul seperti ini, silahkan, boleh-boleh aja gitu. Tapi alangkah lebih baiknya jika ditambahkan, contoh ini tadi ya, di mahasiswa kan bisa ditambahkan atribut-atribut lainnya, kayak ada nomor HP, kemudian ada alamat, ada jenis kelamin, contohnya seperti itu, ada tanggal lahir gitu. Kemudian di mata kuliah juga bisa ditambahkan, misal jumlah SKS, kemudian jumlah apa namanya itu jam kayak gitu. Kemudian dosen juga sama, bisa ditambahkan nomor HP, alamat dan sebagainya. Jadi bisa ditambahkan atribut-atribut lain yang belum terakomodasi di modulnya gitu. Jadi bisa ditambahkan. Nah, itu bisa menjadi nilai plus buat rekan-rekan juga gitu. Mungkin itu sih Mas Aris. Jadi tidak ada ketentuan khusus sebenarnya untuk penilaian gitu. Jadi kita akan menilai secara profesional, tidak berdasarkan kayak panduan gitu, enggak. Tidak ada panduannya untuk penilaian. Begitu Mas Aris. Untuk laporannya boleh sama nggak ya Pak kayak di buku? Boleh, tidak Lapor, masalah. Boleh. Jadi cuman kalau beda gambar aja nggak apa-apa? ya nggak apa-apa. Jadi sebaiknya jangan tiba-tiba dikopas gitu ya. Jangan tiba-tiba dikopas. Jadi bagusnya lagi, misal Mas Aris bisa menggunakan tadi pakai Draw.io gitu, digambarkan, kan dijabarkan lagi di video. Karena kan di sini kan ada videonya ya. Di sini kan ada videonya. Ada videonya nggak sih? Nah ini link rekaman video. Nah jadi proses Mas Aris mengerjakan tugas itu Mas Aris videokan, kemudian diupload di YouTube, itu sebagai bukti bahwa Mas Aris sudah ada progres yang berbeda dari modul. Itu udah lebih dari cukup gitu. Seperti itu Mas Aris. Berarti yang dikumpulin tugas satu ini link video aja atau gimana Pak? Ada dua, jadi ada dokumennya. Di sini kan ada nih ya. Mana tadi? Yang 1 sampai 5 itu. Ya, laporan kegiatan praktikum, artinya yang setiap tahapan tadi Mas Aris jabarkan, kemudian setelah itu link rekaman videonya gitu. Mungkin ada salah satu contoh yang bisa saya ini ya, tadi udah sempat saya nilai juga. Tadi punyanya mana tadi? Tadi udah sempat saya nilai. Dari Mas Duyan, ini contohnya dari Mas Duyan, dia sudah ada ya ini. Ini sudah saya nilai, udah kelihatan nilainya sebenarnya. Sini. Ini udah cukup rapi, dia berdasarkan modul juga, dan dia menggunakan toolsnya itu tadi pakai IED Graph, sama ya, dari sesuai panduan di modul dia. Ini contoh pelaporannya. Sama seperti yang ada di modul, jadi dia jelaskan ada 3 entitas, kemudian di tahapan kedua dia menjabarkan atribut-atributnya, kemudian di tahap ketiga dia menambahkan hubungan antar entitinya dalam bentuk matriks seperti ini. Kemudian cuma ini kopasan, ini sebenarnya kelihatan ini kopasan gitu kan, jadi sebaiknya ya ditulis ulang lah dalam bentuk di Excel atau di Google Sheet gitu bisa. Kemudian menentukan derajat kardinalitasnya, jadi di sini dia sudah berubah mengambil ini ya, tapi belum ada endingnya. Nah ini hasilnya baru kelihatan. Setelah itu melengkapi himpunan, jadi muncul entitas-entitas baru. Nah ini setelah itu dia sertakan juga link YouTube-nya. Jadi bisa seperti inilah, ini contoh yang sudah saya nilai gitu. Mungkin seperti itu Mas Aris. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak. Oke. Mungkin ada yang didiskusikan lainnya, boleh.
Soalnya ini kalau apa namanya membahas semua materi kayaknya waktunya juga tidak akan cukup ya. Jadi biasanya itu saya kalau membahas tuh web itu tidak semua aktivitas belajar saya ulang. Biasanya aktivitas belajar yang berhubungan dengan tugas yang akan saya namanya itu saya jadikan topik bahasan tuh web gitu. Dan saya juga baru pertama ini untuk mengampu mata kuliah yang basis data gitu. Jadi agak beda sih, mata kuliah sebelumnya saya itu mengampunya mobile, jadi pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, itu lebih lebih apa ya, praktiknya lebih enak sebenarnya, lebih saya bisa langsung live coding gitu. Ya ini tadi juga sama sih, saya bisa langsung mempraktekkan melalui ini gitu, melalui proses. Jadi dipraktekkan sambil dijelaskan gitu. Nah, nanti mestinya di praktik selanjutnya bisa langsung ini sih, langsung kalau nggak salah itu tadi praktik selanjutnya berhubungan dengan ini tugas ya, sorry. Praktik selanjutnya itu berhubungan dengan DML, Data Manipulation Language. Jadi udah mainan SQL harusnya. Mana tadi ya, ada ini SQL dan Data Manipulation Language. Cuma kami sendiri dari pihak Tuton itu belum bisa mengakses aktivitas. Nah ini masih gelap ya. Jadi belum bisa mengakses aktivitasnya. Jadi nanti kalau aktivitas belajarnya sudah bisa diakses, nanti insya Allah tuh web selanjutnya itu ada di aktivitas belajar 10 pastinya. Jadi 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi aktivitas belajar 10 kita akan laksanakan tuh web lagi. Pastinya ini sudah masuk ke materi SQL, mestinya sih seperti itu. Oke. Oke, dari rekan-rekan yang sekarang bergabung, apakah ada kendala sejauh ini untuk mata kuliah basis data? Oh ya, mungkin saya akan membagikan beberapa. Mungkin Oh ya, gimana Mas Aris? Silakan. di tugas ketiganya. Gimana? Tugas ketiga itu kan ada replikasi database tuh ya, yang dari sistem operasi satu ke sistem operasi yang lain. Nah, itu Terdistribusi ya. mungkin kendalanya di situ sih. Ini ya. Betul-betul kendalanya di situ. Oh, saya belum belum tahu nih Kan nggak tahu tugasnya. nih. Saya juga belum belum pernah nyoba VirtualBox di selain di Windows. Oh, ini pakai VirtualBox ya? Jadi ya mungkin apa ada. Iya, Oh, ini ya kalau pas. saya lihat dari semester lalu sih kayaknya pakai Oh, iya ya. VirtualBox. Kalau nggak salah dari modul juga iya, modul ini ya di library. Kemarin saya juga sempat lihat sih itu di library apa sih itu lupa aku nama ininya, perpustakaan UT. Iya betul pustaka UC. Pustaka UT kalau nggak salah itu ada MSIM 4206 ya. Betul. MSIM 4206. 6. Itu ada Yang ini yang bertanya basis Pak di chat. basis oh ada yang bertanya di chat. Oke, bentar ya, ini basis data nih agak lemot. Sorry, mungkin banyak yang mengakses nih kayaknya ya, ini modulnya. Mestinya di akhir ya itu pakai virtual ya. Iya, saya bahkan itu sih Pak di modul modul terakhir. hmm, Sama lihat di YouTube juga kok pakai VirtualBox juga. oke oke, mungkin saya ada sedikit Beberapa gambaran semester sih. lalu. Jadi maksudnya yang virtual database terdistribusi ini dia terhubung dengan biasanya itu apa ya istilahnya itu kayak ada front end, kemudian ada mid end sama back end. Nah, yang basis data terdistribusi ini pasti hubungannya dengan back end. Jadi dia tidak terhubung langsung, aplikasinya tidak terhubung langsung dengan basis data, tapi melalui namanya itu adalah API atau Application Interface, Application Programming Interface kayak gitu. Mungkin ya, saya belum belum lihat
secara keseluruhan sih. Nanti mana nih? 2 struktur language manajemen transaksi, ini ya konsep basis data terdistribusi 721. Oke. 721 mestinya. Kok kayaknya beda ya ini modulnya. Sepertinya beda. Ya nanti coba saya cari deh. Kayaknya beda ini modulnya. Ya, jadi nggak perlu khawatir untuk rekan-rekan. Jadi dinikmati aja prosesnya ya. Itu kan masih nanti tugas 3. Tugas 3 itu mestinya pertemuan 14. Sesi ke-8 atau aktivitas belajar 14. Jadi dinikmati aja. Nanti pasti setiap tuweb akan saya coba bahas terkait tugasnya gitu, yang berhubungan dengan tugas. Karena kan mau bagaimanapun kan rekan-rekan itu penilaiannya dari tugas itu cukup besar ya, 60% kalau nggak salah totalnya dari tugas itu. Agak lemot ya. Jadi tidak masalah. Oke, di chat ada yang bertanya. Mana tadi? Untuk garis persegi panjang putus-putus di bagian registrasi MK, fungsinya apa? Oke. Aduh, melek. Oh, ini maksudnya. Ini tuh apa ya? Hanya menunjukkan ini loh perubahannya gitu aja sih. Jadi ini tidak ada arti khusus ya, bukan bagian dari diagram. Jadi ketika muncul garis-garis gini di modul itu tidak ada arti khusus. Ini bukan arti khusus ini. Ini itu bukan arti khusus. Ini hanya menunjukkan bahwa ini loh muncul himpunan baru. Himpunannya itu ada entity registrasi MK dengan atribut NIM dan kode MK. Itu aja. Ini tidak ada arti khusus. Hanya menunjukkan ini loh perubahannya. Kayak apa sih namanya? Highlight, seperti highlight gitu aja. Highlight perubahan. Jadi seperti itu. Penanda ya Pak? Ya, tidak ada arti khusus itu Mas Leon. Hanya highlight aja. Seperti itu. Gitu ya. Itu tidak ada arti khusus. Tidak perlu dipikirkan. Kalau yang ada garis putus-putus itu biasanya itu malah yang seperti ini. Ini ada contohnya di simbol. Itu kayak gini nih. Yang garis putus-putus. Ini adalah derivat atribut atau atribut turunan. Mungkin ini ya. Saya ngasihkan bentar. Kayaknya masih ada nggak ya? Oke, basis data punyanya Mas Eko, programmer zaman now. Mungkin rekan-rekan udah pernah. Nah ini. Oh ini harus enroll ya, yang gratis tuh yang gimana ya? Saya lupa jadinya. Kayaknya dia pernah nge-share gratis. Jadi rekan-rekan juga bisa belajar dari sumber lain ya. Bisa belajar dari sumber lain, tidak hanya yang ada di modulnya itu, OT. Nanti kalau ketemu linknya akan coba saya share di e-learning ya. Saya agak lupa soalnya. Biasanya ada yang nge-share biasanya. Ada yang membagi.
download. Aduh, ini scam ternyata. Sorry, ini scam ini. Bahaya juga. Sorry, atau coba saya cari di data saya, mungkin ada. Basis data. Kayaknya ini deh kayaknya. Nah, ini modul yang dibuat oleh Mas Eko Kurniawan ya, kalau nggak salah dia itu arsitek sistem dari Blibli, saya ingat saya tuh. Yang ini bukan ya. Nah ya, ini. Jadi dia juga sempat membuat modul, kemudian yang bagian derivatif atribut itu ada di sini nggak ya? Derivatif atribut. Tadi. Nah, ini penjelasannya derivatif atribut. Jadi atribut turunan adalah atribut yang nilainya diperoleh dari hasil pengolahan atribut lain. Contoh kasusnya itu di sini ada sebenarnya. Ketika bentuk normalisasi. Nah, ini ada di Google Doc-nya. Kita coba akses ya. Semoga sih masih belum ditutup. Nah, ini ada tab denormalisasi derivat atribut. Jadi derivat atribut itu adalah atribut yang muncul dari sifatnya atribut lain gitu. Contohnya kayak gini. Produk total itu adalah hasil pengkalian jumlah produknya dengan harga per produknya. Contohnya kayak gitu. Maka harga totalnya akan muncul yang baru. Jadi anggaplah kalau di contohnya sini nggak bisa sih, kayaknya nggak ada contoh untuk derivat atribut. Tapi yang simple misal kayak gini lah. Misal ada entity, anggaplah ya, ada entity order misal, order pesanan, contoh atau pesanan, kok order sih, pesanan misal, atau misal ada resep lah, ada pesanan resep obat gitu. Nah, kemudian untuk atributnya yang pertama bisa dalam bentuk misal ID pesan, kemudian misal kok entity sih, kemudian misal ada jumlah pesanannya, misal ya, jumlah pesan, kemudian ada harga misal.
Jadi misal ada harga, misal ini pesanan obat lah gitu, misal pesanan obat, kemudian jumlah pesannya berapa, ini adalah harga obatnya, misal harga obat, contohnya kayak gini. Nah, dari jumlah pesan ini connect ya, mestinya ini connect kayak gini lah, connect contohnya. Nah, dari sini kan ada jumlah pesan dan harga obat. Ini tuh adalah atribut yang dituliskan kayak gini, yang garisnya itu lengkap. Nah, kemudian nanti kita bisa memunculkan derivatif atribut kayak gini, derivat. Nah, hasilnya kayak gini nih. Derivat atribut itu misal nih harga, misal total bayar atau total harga gitulah misal. Di mana total harga ini didapatkan dengan jumlah pesan dikalikan harga obatnya. Maka akan muncul derivat atribut. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, muncul derivat atribut. Jadi ini bukan atribut yang akan ada di dalam database. Jadi tidak dibuatkan fieldnya. Jadi nanti fieldnya itu ini bisa dibuat secara prosesnya, tapi di tabelnya itu nggak ada. Maksudnya proses itu misal ketika membuat view atau prosedur ini bisa dimunculkan, tapi di tabelnya sendiri ini belum tentu ada. Contohnya kayak gitu. Jadi ini ya, yang ada garis putus-putusnya cuma ada ini aja, yang lainnya nggak ada nih. Jadi yang tadi diabaikan saja. Kotak putus-putus itu hanya penanda bahwa ini loh bagian sini yang berubah gitu. Seperti itu. Oke. Begitu ya, Mas Leon. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau diskusi yang lain, silahkan. Oke, nanti coba saya share ya yang tadi punyanya Mas Eko itu. Akan coba saya share. Dan nanti kalau pengen belajar masuk ke MySQL-nya, itu saya juga punya referensi lain, itu pakai MySQL tutorial.org ini di sini. MySQL tutorial.org. Di sini itu bahasa Inggris sih, sebenarnya bahasa Inggris, cuma cukup lengkap. Panduannya itu sangat lengkap banget, mulai dari proses bagaimana meng-querying data, sorting data, filtering data, sampai nanti akhirnya itu MySQL constraint. Jadi di sini cukup lengkap. Jadi ini nanti bisa model pelatihannya kayak gini. Misalnya ada di bagian select form. Kemudian nanti di sini kita bisa melakukan try. Kayak gini. Ketika di try akan diarahkan ke halaman percobaan. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih sampel database-nya kayak gini. Misal ada tabel employees. Nah, ada table employees kan di sini. Kita bisa menampilkan misal ini select from, ketika dieksekusi kan muncul semua. Misal saya cuma pengen menampilkan last name contohnya. Last name kemudian sama email contohnya. Kayak ini kita bisa eksekusi langsung. Nah, ini bisa dijadikan mainan lah gampangnya mainan atau latihan gitu. Di sini udah ada sampel database-nya, jadi bisa langsung di running tanpa harus install database gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ini bisa dicoba di MySQL tutorial.org. Mungkin itu sih. Nanti akan saya share deh. Oke, jadi begitu rekan-rekan. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Nanti buat rekan-rekan yang belum bisa join, ini insya Allah nanti akan saya upload di YouTube ya, karena tidak ketemu pakai link directnya si Teams itu di mana. Jadi tadi udah saya coba record gitu aja. Oke, mungkin kemarin saya sempat nanyain juga ke pihak UT-nya, dan emang biasanya tidak memperkenankan untuk membuat grup ya. Jadi disarankan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui platform e-learning. Di situ ada fitur message atau fitur diskusi, bisa disampaikan di situ. Jadi jika ada rekan-rekan yang
punya kendala bisa di-sharing, didiskusi. Kalau malu-malu juga bisa di private message gitu, jadi nggak masalah. Jadi seperti itu sih. Oke, mungkin boleh perkenalan ini ya, jadi balik lagi. Mas Aris Danang ini dari mana ya, biar lebih intens gitu. Mas Aris masih di tempat atau mungkin sudah sore langsung mandi persiapan sholat atau apa? Atau Mas Leon ini dari mana ya? Oh, dari Jakarta. Oke. Oke, saya lumayan sempat tinggal lama di Jakarta 5 tahun gitu. Jadi sebelum menjadi dosen, saya juga sebagai iOS programmer, mobile programmer di salah satu perusahaan di Jakarta. Ya mungkin rekan-rekan yang pengen lebih mengenal saya bisa cari profil saya di LinkedIn ya. Tadi belum sempat perkenalan, saya lupa tadi. Jadi bisa cari profil saya di LinkedIn. Ya, nanti silakan rekan-rekan yang mau sharing bisa connect ke LinkedIn saya gitu. Oke, jadi ini nanti silakan aja. Pokoknya yang fotonya inilah. Agak lemak ini. Oke, ini sedikit profil saya. Jadi saya uh, lulusan dari Amikom Yogyakarta, kemudian untuk pengalaman kerja udah lumayan melalang buana ya, sampai akhirnya terakhir sebagai dosen di Politeknik Negeri Madiun sejak 2022 gitu. Kalau di Jakarta dulu di sini sih di bank inilah ya dari 2017, dan sebelum-sebelumnya sudah ada lagi gitu. Oke, itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Jika berkenan silahkan di connect gitu aja sih. Oke, silahkan jika ingin ada yang disampaikan sebelum saya tutup. Oh, 5 tahun di Jakarta. Nah, sekarang di mana? Mas atau Pak nih saya panggilnya gitu. Dan kadang-kadang kayak semester lalu itu ada yang usianya malah di atas saya gitu, mahasiswanya gitu. Karena mengajar di UT ini cukup seru ya, jujur aja sangat seru karena background mahasiswanya itu unik, tidak seperti universitas atau perguruan tinggi pada umumnya gitu, yang biasanya mungkin masih muda-muda gitu. Kalau di UT itu kadang ada yang malah sudah senior dari sisi usia gitu, dan juga ada yang dari tempatnya itu lumayan pelosok gitu. Jadi saya kadang cukup tersentuh dengan semangatnya rekan-rekan gitu. Udah 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun. Sorry, salah baca saya. Ternyata sudah 5 tahun di Jakarta. 20 tahun Pak. 20 tahun ini apanya ini maksudnya? Usianya atau apa? Oh, usianya 20 tahun. Oh, masih muda. Oke. Bagus,
bagus. Semoga semangat. Berarti saya panggil Mas ya berarti. Oke, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau didiskusikan lagi, karena di sini sudah azan maghrib ya. Sudah azan maghrib. Oke, cukup ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah join. Tetap semangat belajarnya. Tak usah malu-malu untuk bertanya. Insya Allah sharing-sharing bisa menghasilkan ilmu yang lebih bermanfaat gitu ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih semuanya.